pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita luar biasa, yang sudah menolong kita di sepanjang hari yang kita boleh lalui bersama-sama. Sampai saat malam hari ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk ada di dalam rumah Tuhan. Dengan satu tujuan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan.
bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita semua. Siapkan hatimu untuk masuk dalam pujian penyembahan malam hari ini. Biarlah seluruh kehidupan kita malam hari ini memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau satu cinta. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa
kami menyembah Engkau, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam hidup ini. Untuk itu kami ada malam hari ini di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Ini tubuh, jiwa, roh kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami, kehadiran kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan malam hari ini kami mau meninggikan Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, memuji, bersorak bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan di dalam hidup ini. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, siap memberkati kami, siap melawat kami, menjamah kami malam hari ini. Dengan ucapan syukur kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersuka cita sebab kita punya Yesus, sobat kita yang setia. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ada satu sobat yang setia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sampai kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu sobat Tuhan yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi katakan, ada satu
Nama Yesus adalah nama yang menghibur hidup saya dan saudara. Di waktu kita susah, di waktu kita senang, mungkin kita punya teman, punya sahabat, tetapi pujian kita malam hari ini berkata bahwa hanya Yesus sobat kita yang setia. Amin. Malam hari ini kita masih akan bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. biarlah hanya ada pujian, penghormatan hanya kepada Yesus Tuhan kita. Malam hari ini mari siapkan hatimu untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita malam hari ini, percaya bahwa Yesus Allah kita, Allah yang luar biasa. Dia menggenggam hidup saya dan saudara. Terus percayakan hidupmu kepada Dia.
Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Firman-Nya malam hari ini akan menguatkan kita. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di
kemuliaannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Buat kesempatan yang indah di mana kami boleh ada bersama-sama berkumpul dalam beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya telah menyenangkan Tuhan. Dan saat ini Bapa, Engkau melihat kami, di mana kami rindu akan mendengarkan firman-Mu, di mana kami akan rindu mendengarkan suara-Mu. Tuhan, urapi kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini itu menjadi bagian bagi kami bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Kami mohon urapan kemampuan daripada Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini adalah pelayanan dan membawa sukacita, berkat bagi kami bersama-sama. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Tuhan, di mana kami mau bersekutu kepadamu, kuasa kegelapan tidak ketinggalan untuk mau mengambil keberuntungan, mau memalingkan pendengaran kami ke tempat-tempat lain. Pada malam hari ini seberapa umat-umatmu yang ada di dalam kabamu, kembali kami satukan hati, kami panggil namamu yang sanggup mematahkan, menghalaukan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau halaukan di tengah-tengah kami, bebaskan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, beracaralah bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu yang telah mau Tuhan memimpin kami dalam pujian. Biarlah hamba-Mu ini semakin diberkati di dalam pelayanan. Terima kasih banyak Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ucapkan selamat malam bagi kita semua dan selamat kita sama-sama. Dengan sukacita pada malam hari ini kita boleh ada dalam kabah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Dan malam hari ini saya juga berterima kasih kepada orang tua kami, Ibu Gembala, bahkan keluarga hambanya Bapak Pendeta telah memberikan kepercayaan bagi kami untuk berdiri menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, mari kita bersyukur buat kesempatan yang indah luar biasa malam hari ini. Bukti kebaikan Tuhan malam hari ini, kalau kita masih ada sehat kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu langsung kita sama-sama membuka kebenaran firman Allah pada malam hari ini yang saya telah siapkan. Bapak Ibu, untuk menghormati firman Allah, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membuka firman Allah di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah konta benteng kekuatan untuk pemimpin biduan Bani Korah dengan lagu Almut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya.
Ada sebuah aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota benteng tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam akan menyertai. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku yang meninggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu, kebenaran firman Allah pada malam hari ini berikut di atas, katakan Allah kota benteng kekuatan kita. Di setiap kita setiap orang memerlukan pergaulan. Pergaulan dengan tetangga, misalnya pergaulan dengan teman-teman, pergaulan dengan teman sekerja, pergaulan dengan teman seorganisasi. Karena Bapak Ibu, pergaulan itulah hidup mutlak bermasyarakat. Di dalamnya kita menjumpai banyak manfaat. Misalnya saja ada kesulitan, ya. Misalnya ada kesulitan, teman bisa menolong, sesama kita bisa menolong. Tetapi kebenaran firman Allah pada malam hari ini, bahwa pertolongan manusia itu terbatas. Di sini perikop pembacaan firman Allah dikatakan, Allah kota benteng, pemazmur Raja Daud sudah mengalami dalam hidupnya, sehingga dia mengungkapkan firman Allah ini. Dia mengungkapkan kebenaran firman Allah ini. Dia berkata bahwa Allah adalah penolongku. Bapak Ibu, pembacaan pada malam hari ini, kalau kita melihat dari ayat pertama hingga ayat yang ke-12 ini, saya angkat 3 bagian yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perhatikan di sini, yaitu pertama, Allah adalah kota benteng. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita perhatikan. Allah adalah kota benteng kita. Penolong yang harus diandalkan. Penolong yang harus diandalkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, hanya Tuhanlah yang patut kita andalkan. Kita sebagai orang percaya, hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Raja Daud, dia telah mengalami dan dia telah membuktikan, dan kita juga semua malam hari ini kita harus berkata bahwa kasih Tuhan itu sangat terbukti. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita ada sebagaimana ada, itu semua sangat terbukti kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terus kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, Allah adalah kota benteng kekuatan kita. Allah tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Sangat terbukti. Penolong yang harus diandalkan. Penolong yang harus dipercayai. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengandalkan manusia itu terbatas. Firman Allah berkata bahwa orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kata firman Allah, di situ dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu kesaksian Bapak Ibu di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan di tahun 2023,
pada bulan 9, ya, anak kami dari Taiwan, dia menelpon, "Mama, saya sudah mau ini," maksudnya sudah mau nikah. Dan waktu itu satu minggu datang, ada lagi telepon orang tua kami di Kaluku yang ada di rumah sakit. Dan tidak lama kemudian Bapak Ibu, ya, anak kami lagi, anak yang ketiga itu dia punameh diimpus. Dan sementara di dalam persiapan dalam sudah mengatur sedemikian rupa rencana anak kekasih kami. Dan 2 minggu kemudian datang lagi telepon bahwa orang tua kami meninggal. Secara manusia, Bapak Ibu, kami tidak sanggup dan tidak mampu. Tetapi kami mengakui bahwa kebaikan Tuhan sangat terbukti. Kami lihat dan kami mengalami dalam kehidupan kami bahwa kami pegang firman Allah, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Rencananya selalu indah, karena kami sudah buktikan walaupun masalah persoalan kami hadapi, tetapi di balik semuanya itu ada sukacita yang luar biasa. Sebab itu janji Tuhan. Sebab itu adalah janji Allah bahwa sekalipun kita menghadapi banyak persoalan masalah, mungkin di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita mengalami persoalan masalah. Tetapi kebenaran firman Allah mengatakan malam hari ini bahwa walaupun persoalan masalah yang kita hadapi, tetapi firman Allah katakan bahwa rencananya tidak pernah berubah. Itulah kebanggaan kita memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mempercayai Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah Raja di atas segala raja. Itulah kebanggaan kita memiliki Allah. Sebab Allah kita, Allah yang hebat. Tidak ada yang menandingi kehebatan, tetapi Dia Raja. Kebenaran firman Allah malam hari ini dikatakan, marilah kita jadikan kota benteng kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita menjadikan kota benteng dalam kehidupan kita, Dia akan memelihara kita. Dia tidak pernah berubah kasih dalam kehidupan kita. Kasihnya, janjinya yang luar biasa, tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah. Saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengharapkan manusia, mengharapkan sesama kita, itu seringkali menyakiti dan seringkali mengecewakan. Tetapi manakala kita berharap kepada Tuhan, maka itu Allah tidak pernah berubah kasihnya di dalam kehidupan. Tidak pernah berubah janjinya dalam kehidupan kita. Kita katakan terus melihat pembacaan kebenaran firman Allah malam hari ini. Dan kemudian kedua, di sini dikatakan Allah ada di dalam keadaan bahaya. Mulai dari ayat keempat sampai ayat yang ketujuh, Bapak Ibu bisa membaca di situ. Allah ada di dalam keadaan bahaya. Allah tidak pernah berdiam diri, selalu ada. Berarti Allah ada di mana-mana. Bapak Ibu, mungkin kita di tengah kesibukan, Tuhan ada di sana. Kita di perjalanan, Tuhan ada di sana. Di mana kita bekerja, Tuhan ada di sana. Di mana kita tugas, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan, tetapi Dia selalu membentengi. Luar biasa. Kalau Tuhan selalu membentengi, maka hidup kita selalu merasa aman, merasa tenang. Dia selalu, Bapak Ibu, di situ dikatakan Dia ada di dalam keadaan bahaya. Waktu murid-murid Tuhan Yesus berlayar, murid-murid Tuhan Yesus menghadapi soal, dia berseru, Tuhan, Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita,
Mungkin seringkali kita mencari Tuhan kalau mendapat masalah. Kita mencari Tuhan kalau ada persoalan. Mungkin kita mencari Tuhan ketika kita menghadapi jalan buntu. Tidak bisa berbuat lagi. Tidak mampu lagi. Tidak sanggup lagi. Baru kita berseru kepada Tuhan. Baru kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan bukan orang-orang yang berseru. Dan bukan orang-orang yang berteriak. Tetapi hanya Tuhan yang mendengarkan. Tuhan mendengarkan orang-orang yang berkenan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu ini sungguh luar biasa kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Dikatakan di sana Allah ada di dalam keadaan bahaya. Berarti Tuhan itu selalu ada. Sekalipun di situ dikatakan masalah, persoalan silih berganti di dalam pribadi. Tetapi ingat bahwa Tuhan Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, sering saya katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami, bahwa saya sering katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu selalu ada. Tetapi seringkali kita tidak membutuhkan Dia. Tuhan itu selalu ada, tetapi kita seringkali tidak membutuhkan Dia. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini kebenaran firman Allah, marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya, dan Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan bagi setiap orang yang selalu berseru sungguh kepadanya. Dan Tuhan tidak membiarkan, tetapi Dia selalu memberikan jawaban yang pasti, jawaban yang di dalam kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita terus melihat kebenaran firman Allah. Dan ketika kita menjadikan Dia sebagai kota benteng dalam hidup kita, ketika kita menjadikan Dia sebagai Allah yang selalu menolong dan selalu memperdulikan kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir kita lihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Di situ dikatakan, mari kita lihat apa yang Allah kerjakan. Ia menyertai kita. Ini luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, maka Dia janji Tuhan ya dan amin. Dahulu, sekarang, sampai malam hari ini, Dia berkata Dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan ada untuk senantiasa memberkati kita. Dan kemudian Ia menghentikan peperangan, mematahkan busur panah. Luar biasa. Menghentikan peperangan. Peperangan di sini berbicara peperangan rohani. Terlalu banyak yang ingin mau peperangan rohani dalam kehidupan kita, yang sering memberontak, yang sering mau mengalihkan kita, yang sering mau menghancurkan kita, yang sering membuat kita malas, yang sering membuat kita tidak bersemangat, mengambil sukacita daripada kita. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Sekalipun kiri kanan kita terjadi hal-hal mungkin mengkhawatirkan, membimbangkan, membingungkan. Tetapi firman Allah yang amin berkata, aku akan menyertai engkau. Firman Allah ini Bapak Ibu kita amankan, bahwa firman Allah ya dan amin, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah kehidupan, itulah kebanggaan kita memiliki Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau janji Tuhan Bapak Ibu, kalau manusia berjanji bisa saja besok lusa berubah. Manusia biasa ingkar janji. Tetapi manakala Tuhan berjanji, iya dan amin. Satu perkara, adakah kita menjadikan Dia sebagai kota benteng dalam hidup kita? Dan adakah kita membutuhkan Dia? Selalu menghadirkan Dia di dalam hidup kita. Selalu menghadirkan Dia dalam rumah tangga kita. Selalu menghadirkan Dia dalam persekutuan. Selalu menghadirkan Dia dalam pekerjaan. Kita yakin dan percaya firman Allah, Dia akan menyertai. Dan kalau Allah menyertai, akan melakukan yang terindah terbaik di dalam kehidupan. Kesuksesan, keberhasilan di dalam Tuhan. Dan firman Allah ini menjadi kekuatan dan menjadi bagian bagi kita bersama-sama
Kiranya kebenaran firman Allah ini akan terus menjadi kekuatan dan firman Allah untuk memberikan semangat untuk lebih dekat, berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan malam hari ini. Bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Pertolongannya sudah sangat terbukti. Ya. Allah adalah tempat pengungsian kita dalam keadaan bahaya kita, dalam keadaan kesesakan kita, dalam keadaan kesulitan kita. Tuhan ada di sana. Dan Allah terus menyertai saya dan saudara. Janjinya ya dan amin. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Yakini akan penyertaannya, yakini akan perlindungannya, yakini akan pembelaan-pembelaan Tuhan, kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita, apapun pergumulan kita. Mari kita berserah, berharap hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita nyanyikan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dari awal nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak-anak sekolah minggu yang hadir malam hari ini, kebenaran firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, pemazmur Bani Korah. Mengakui, menyadari bahwa hanya Tuhanlah kota benteng dalam setiap kehidupan. Kota benteng adalah sebuah tempat, sebuah untuk tempat perlindungan. Kota benteng di sini berbicara tentang tempat yang aman. Kota benteng di sini berbicara satu tempat yang dimana seseorang ketika datang berlindung di sana, dia akan aman. Di daerah Timur Tengah ada begitu banyak kubu-kubu, ada begitu banyak kota-kota benteng.
Setiap kota dipenuhi dengan, dikelilingi dengan benteng-benteng yang ada. Untuk membatasi daerah itu supaya daerah itu aman. Masyarakat yang ada di dalam daerah itu akan aman, akan terlindungi. Saudara, Allah adalah kota benteng kita. Orang yang berlindung, orang yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya, orang yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dalam hidupnya, dia akan aman di sana. Bukan berarti tidak ada bahaya, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada musuh yang terus datang mengintip. Tetapi ketika mereka ada di dalam kota benteng itu, Allah akan menjadi perlindungannya. Dia akan aman di sana. Kalau prajurit, kalau manusia, dia akan menjaga, melindungi. Ya, aparat keamanan kita, TNI Polri, terus berusaha untuk menjaga, NKRI menjaga masyarakat yang ada dengan sekuat tenaga, dengan semua kemampuan yang mereka miliki. Itu pun juga terkadang masih tembus. Tapi Allah adalah kota benteng kita. Dalam segala kesesakan kita, dalam segala pergumulan kita, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Itu firman Allah katakan, sangat terbukti. Sebab itu mari tetap ada dalam, jadikan Tuhan sebagai kota, sebagai tempat engkau berlindung, sebagai kota benteng kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun persoalan kita malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari jangan berharap pada manusia. Pertolongan manusia terbatas. Pertolongan orang-orang di sekitar kita terbatas. Tetapi pertolongan daripada Tuhan, dia tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kita. Mari engkau datang kepada Tuhan malam hari ini. Engkau berserah bahwa setiap pergumulan, bahwa setiap persoalanmu kepada Tuhan. Sebab Allah adalah kota benteng kita. Orang yang berlindung pada Allah, dia akan aman, dia akan tenang. Sebab Allah ada bersama-sama dengan dia. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Mari kau
angkat setiap doa-doa kepada Tuhan malam hari ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, mari engkau bawa kepada Tuhan. Manusia terbatas untuk menolong saya dan saudara, tapi ada Allah yang tak terbatas dengan kuasanya. Dia sanggup untuk menolong kau dan saya dalam kesesakan apapun. Pertolongannya sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Keberadaanmu malam hari ini. Tuhan mengenal setiap kerinduan hati yang datang kepada Tuhan malam hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kota benteng. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu yang aman. Ya Allah yang ada dalam segala keadaan kita, dalam keadaan susakkah, dalam keadaan sulitkah, dalam keadaan bahaya sekalipun, Dia ada di sana. Dia yang berjanji, aku menyertai engkau. Haleluya. Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia membawa kita kepada kehendak dan rencananya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus malam hari ini. Firman Allah telah disampaikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadikan Engkau sebagai kota perlindungan kami Tuhan. Kota benteng yang aman. Kami tenang ketika kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami tenang ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Masalah, persoalan bisa datang menimpa kami. Tapi hati kami akan tetap tenang. Hati kami akan tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Sebab pertolongan-Mu itu sangat terbukti dalam setiap kehidupan kami. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam keadaan bahaya sekalipun yang kami hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan melindungi kami, Tuhan membentengi kami. Firman-Mu ya dan amin, Engkau menyertai kami Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu Bapa yang datang kepada kami. Mengingatkan kami Bapa. Ampuni kami Bapa, kalau sering kami mengandalkan, menjadikan harta kami, jabatan kami, kekayaan kami sebagai kota benteng kami, sebagai tempat perlindungan kami, sebagai tempat untuk pertahanan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tolong kami Bapa, supaya firman-Mu yang kami baca, dengar malam hari ini mengingatkan kami, menegur kami Bapa, mengubahkan kami. Supaya kami tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada kekayaan, tidak berharap kepada harta, tidak berharap kepada apapun yang sifatnya sementara di dunia ini.
Tapi pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan, yang sudah menjadikan langit dan bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tambing-tambing. Tuhan berkati bersama suami yang ada dalam pelayanan, semakin diberkati dan diurapi oleh Tuhan dalam menghadapi jemaat Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan, dalam pelayanan dan dalam rumah tangga yang ada. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati semua jemaat-Mu, umat-umat ketebusan-Mu yang hadir malam hari ini. Baik orang tua, pemuda, remaja, bahkan sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semua Tuhan mengenal sampai kedalaman hati kami. Kalau mereka yang sedang hadir malam hari ini, yang sedang bergumul baik dengan sakit penyakit yang mereka hadapi kah, ataupun Tuhan bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan pendidikan mereka, Tuhan, apapun pergumulan umat-umat-Mu, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kami Bapa. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kami, setiap persoalan kami Bapa. Kami mau terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik. Berkati juga Tuhan bangsa kami ini. Kau melihat bangsa kami Tuhan dengan semua persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami Bapa. Kami umat-umat-Mu berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan provinsi, kota kami Tuhan adalah kesejahteraan kami umat-umat-Mu Tuhan. Sebab itu kami berkati bangsa kami berkati provinsi ini, kami berkati negeri kami berkati Tuhan pemerintahan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Keberkatan Tuhan akan menjadi bagian pemerintah kami, menjadi bagian bangsa dan negara kami, masyarakat yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Bapa. Malam hari ini dalam ibadah kami akan lanjutkan dengan membawa korban persembahan kami. Biarlah apa yang kami boleh lakukan, kami boleh berikan Bapa, tidak menjadi kekurangan bagi kami. Tapi kami percaya Bapa, kelimpahan surga-Mu sudah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Pekerjaan kami, apapun yang kami kelola, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, kami usahakan yang tidak menyimpang dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan akan membalas semuanya Bapa dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, terima firman-Mu, dan kami akan lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya dan percaya kebenaran firman Tuhan sudah memberkati kita malam hari ini. Dan saatnya kita akan membawa korban syukur kita yang bertugas maju ke depan untuk mengambil pundi-pundi. Kita nyanyikan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Haleluya. Yang mengajar dan menopang
ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul 11 siang, latihan ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Ibu Rini Siahaan. Musik, Elsa, Gusti, Gideon, dan Kenzo. Singers, Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yohana Medi, dan Bapak Medi. Rebana, Fani, Amora, dan Villa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan, Bapak Teddy Musialu dan Bapak Huat Siboya. Aser, Bapak Ibu para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik Elsa, Gusti, Tria, dan Stephen. Singers Bapak Yonas, Saudara Julius, dan Bapak Justinus Yepma. Rebana, Ein, Tere, dan Vanessa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudara Brian dan Saudara Immanuel. Aser, Bapak Ibu para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus
memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Minggu bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam setiap ibadah yang diadakan. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Mewakili gembala dan jemaat, kami juga ucapkan terima kasih buat pelayan Ibu Gembala dari Tambing-Tambing. Tuhan semakin memakai dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam berjemaat, bahkan di mana saja berada diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah hadir malam hari ini. Sekalipun di luar hujan, tapi tetap bersemangat datang beribadah. Mari kita terus setia kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Tuhan memberkati kita malam hari ini, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sejemput kita semua bangkit berdiri bagi nama Tuhan, kemuliaan percaya. Haleluya. Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Pada Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Pakai di dalam pelayanan yang ada di Tambing-Tambing. Kami percaya
umat-Mu, bahkan masyarakat yang ada di sana dapat dimenangkan bagi kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Sebab itu biar kiranya pengurapan-Mu selalu turun atas hamba-Mu dalam pelayanan yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bahkan kami berdoa buat anak kekasih yang sementara menunggu untuk persalinan. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kiranya proses persalinan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Terpujilah nama-Mu, bahkan jemaat-Mu yang sementara bepergian. Tuhan pun menyertai mereka. Mereka boleh kembali lagi ke Mamuju. Kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang Tuhan memberikan ketetapan di dalam hati mereka. Untuk tetap percaya kepada-Mu. Bahwa Engkau adalah penolong besar dalam kesukaran. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Pulang bersama dengan umat-Mu kembali ke rumah. Dan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan pun menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan. Kembali menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati kita semua.